Saudara putra sulung Presiden Jokowi yang sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dipanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto besok. Mengaku siap menghadapi ke DPP PDI Perjuangan. Selain bahas situasi terkini, Gibran mengaku akan berikan keterangan terkait pertimbangan bergabungnya ke TPN Ganjar Pranowo. Selain itu, Gibran juga akan menjelaskan soal ketidakhadirannya di peresmian kantor DPC PDIP Kota Solo. Dan mungkin besok Rabu saya juga akan dipanggil oleh DPP. Sudah janjian sudah dihubungi Pak Hasto juga. Saya akan melaporkan keadaan terkini, Bro. Saya kan memang rutin laporan ke beliau ya, besok Rabu ya. Jakarta yang mau dilaporkan? Jakarta. Yang mau dilaporkan? Ya nanti kalau dipanggil pasti ditanya. Ini gimana keadaan ini gimana. Tunggu aja besok Rabu ya. Kemarin usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat Capres dan Cawapres, Gerindra langsung melakukan rapat internal yang dihadiri seluruh Dewan Pembina Partai Gerindra dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra menyebut jika pasca putusan MK membuat syarat Capres dan Cawapres semakin jelas, namun Gerindra baru akan mengumumkan Cawapres pendamping Prabowo usai pertemuan dengan parpol koalisi. Gerindra menyebut sudah berkomunikasi dengan Gibran setelah mendengar putusan MK. Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah keputusan yang final dan mengikat, tentu saja ini akan menjadi sebuah cara pandang bagi partai-partai koalisi di Koalisi Indonesia Maju dalam mengambil keputusan. Setelah partai koalisi berkumpul. Itu kapan Bang untuk pertemuan? Ya, sedang mencocokkan semua waktu para ketua umum yang sekarang masih ada sebagian di luar negeri. Keputusan Mahkamah Konstitusi saya kira menjadi sesuatu yang jelas, terang benderang, jadi nanti nunggu sesuatu yang sudah jelas, nanti nunggu setelah ketua umum semuanya berkumpul. Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan syarat Capres dan Cawapres. Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai bisa menjadi jalan masuk Gibran Raka Buming di Pilpres. Partai koalisi pengusung Capres Prabowo secara terbuka telah mengatakan akan meminang Gibran. Namun mereka masih menunggu kesediaan Gibran. Apakah suara ayah Gibran, Joko Widodo, akan menjadi langkah penentu bagi Gibran untuk maju di Pilpres? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Ada juga Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan untuk Ganjar, Bang Deddy Sitorus. Dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bung Fahri Hamzah. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Bang Amin. Baik, teman-teman. Pak Jayadi, bagaimana Anda melihat posisi Jokowi dalam dinamika yang terjadi soal politik Gibran dan juga putusan MK ini? Ya, kalau putusan MK itu tentu kita tahu banyak dikritik ya. Saya termasuk salah satu yang sulit menerimanya secara akal, secara nalar gitu ya. Yang paling menonjol itu misalnya bagaimana MK, tadi dijelaskan oleh beberapa mantan hakim konstitusi ya, bagaimana MK menerapkan dua alasan atau cara berpikir yang berbeda bahkan bertentangan untuk satu perkara yang intinya sama gitu, yaitu soal syarat-syarat khusus Capres, Cawapres gitu. Jadi peristiwa itu membuat kemudian keputusan MK itu kemudian membuat banyak dugaan gitu bahwa keputusan ini seperti juga yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra dalam dissenting opinionnya ya, bahwa keputusan ini berada dalam pusaran politik gitu, atau dalam bahasa lain ada dugaan atau banyak yang bisa menduga bahwa Hakim Konstitusi itu mengambil keputusannya tidak independen secara politik. Ada faktor-faktor politik yang masuk ke situ. Dengan pandangan seperti itu, bagaimana harus Jokowi bersikap, Pak Jayadi? Saya kira Pak Jokowi harus bersikap bijak ya. Pak Jokowi adalah seorang presiden yang diapresiasi oleh masyarakat, yang akan segera turun. Maka sebaiknya Pak Jokowi memberikan langkah-langkah yang bijak begitu, yang mendinginkan suasana, yang memberikan kesempatan dan netralitas yang baik kepada semua pihak gitu. Jadi sikap kenegarawan Pak Jokowi akan dilihat orang pada saat ini. Soal netralitas ini yang digarisbawahi, termasuk PDIP esok kabarnya akan memanggil Gibran ya, Bung Deddy? Memanggil Gibran saya kira tidak ya, karena siapa sih berani manggil anak presiden ya, nanti banyak yang sakit hati. Tetapi memang Pak Sekjen ada
berkomunikasi dengan Gibran, mengajak bincang-bincang seperti itulah. Karena kan kita tahu ada banyak sekali spekulasi liar di mana-mana, ya, yang tentu perlu perbincangan gitu. Jadi bukan dipanggil lah. Karena tidak ada alasan untuk kita manggil-manggil Gibran. Gitu. Bang Deddy, maaf itu audionya agak sedikit kurang begitu jelas, mungkin sambil diperbaiki. Jadi apa saja nanti yang akan diklarifikasi oleh PDIP pada Gibran esok hari, Bang Deddy kira-kira? Tidak ada yang diklarifikasi dan saya tekankan tidak ada dipanggil, ya. Tapi yang ada diajak berdiskusi, katakanlah berbincang-bincang karena banyaknya spekulasi liar di publik tentang situasi atau posisi Mas Gibran gitu ya. Jadi tidak dalam konteks pemanggilan itu. Jadi terserah Mas Gibran mau datang atau tidak, karena besok juga kami punya agenda-agenda penting yang cukup padat gitu. Jadi konteksnya ya kalau ada waktu gitu. Jadi bukan sesuatu yang bersifat harus gitu. Oke. Bang Fahri, baik saya ke Bang Fahri. Bang Fahri kan di koalisi pendukung Prabowo yang ditunggu soal cawapres adalah putusan MK. Sudah diketok. Kenapa belum deklarasi soal cawapres ini? Kan Gibran kan infonya, Bang Fahri? Dalam rapat yang lalu kami membuat 4 nama dan kemudian nama-nama itu mewakili Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan luar Jawa. Dan memang janjinya pekan ini akan ada rapat untuk memutuskan satu nama untuk kemudian disiapkan menuju pendaftaran yang akan kita lakukan kalau tidak pekan ini, pekan depan. Dan karenanya lah saya kira keputusan Mahkamah Konstitusi ini melengkapi argumen terkait dengan peluang-peluang calon yang ada, ya, sebab keputusan ini menyebabkan ada banyak nama yang bisa masuk ke dalam kualifikasi, khususnya kaum muda dan milenial yang sekarang sudah menjabat sebagai kepala daerah, baik tingkat mengarah ke Gibran ya, Bang Fahri? Saya tadi bilang kepada banyak nama ya, tetapi memang salah satu nama yang diperbincangkan itu adalah nama Gibran. Karena dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, nama Gibran menjadi masuk ke dalam kualifikasi memenuhi syarat karena Mahkamah Konstitusi tidak mengubah norma 40 tahun, tetapi menambah tafsir sesuai permintaan pemohon bahwa mereka yang pernah menjabat pada jabatan yang dipilih sebagai eksekutif dapat juga dicalonkan sebagai calon presiden, sebab pengalaman sebagai kepala eksekutif itu dianggap berharga. Sebagaimana juga yang tercermin pada calon-calon kita yang ada sekarang ini. Sudah ada komunikasi ke Gibrannya soal ini, Bang Fahri? Wali kota dan bekas gubernur. Saya kira itu sudah ada komunikasi ke Gibran soal ini, soal ajakan ini, karena sudah jelas nih MK-nya. Soal komunikasi tentu nanti akan dilakukan setelah ada pertemuan dengan pimpinan-pimpinan partai koalisi yang kemarin sangat kompak memutuskan nama-nama itu. Nanti setelah kami putuskan, baru itu dikomunikasikan dengan semua calon yang masuk. Tetapi kalau pekan ini, pekan kemarin sudah dikomunikasikan dengan semua calon, tapi pekan ini tentu akan keluar satu nama dari nama-nama yang ada itu. Ini belum diumumkan, apakah juga masih nunggu arahan Jokowi, Bang Fahri? Kalau di rapat koalisi kita menyerahkan seluruh keputusan ini kepada calon presidennya, yaitu Pak Prabowo. Karena beliau yang kira-kira nanti pada tingkat akhir menimbang siapa yang menjadi mitranya di dalam atau running mate di dalam Pilpres yang akan datang, yang dia anggap cocok oleh beliau sebagai calon wakil presiden. Jadi ini hanya lebih kepada Pak Prabowo yang berkonsultasi dengan pimpinan-pimpinan partai, dan setelah itu Pak Prabowo sendiri yang akan menyampaikannya kepada yang bersangkutan. Baik, Bang Deddy, semakin kuat wacana soal memasangkan menduetkan Prabowo dengan Gibran pasca putusan MK. Bagaimana
dari PDIP menanggapi soal ini, Bang Deddy? Tampaknya di mute, Bang Deddy. Silakan. Saya kira isu itu kan sudah berkembang sejak adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi, ya, bahwa seperti itulah niatan dari katakanlah mereka yang memiliki kekuasaan, gitu ya. Itu terlihat dari pengaju judicial review itu yang berafiliasi dengan partai-partai politik, kepala-kepala daerah, begitu ya. Dan itu semakin kencang lagi ketika di Mahkamah Konstitusi gugatan tentang umur itu sudah pasti gagal, sehingga kan pengambilan keputusan tertunda-tunda. Lalu datanglah satu ide cerdas, menambahkan frase pernah atau berpengalaman menjadi kepala daerah. Itu sudah sangat-sangat sistematis itu. Bagaimana kekuasaan politik itu masuk menjebol suatu institusi negara yang harusnya menjadi gerbang terakhir kewarasan pengelolaan kekuasaan gitu. Oke. Dan itu kan sudah jebol. Jadi dan kita lihat sendiri hasilnya. Kalau saya pribadi mengatakan itu bukan putusan MK, tapi putusan ketua MK gitu. Jadi itu realitanya. Jadi kalau ditanya ini semakin kencang, dari dulu udah kencang. Ya. Kita tahu sudah beredar namanya bahwa pada 3 putusan awal itu akan ditolak, gitu ya. Tapi dan sebenarnya sudah dikunci oleh hakim MK, gitu loh. Yang menarik kan bagaimana PDIP agar Gibran juga tidak menyeberang ke koalisi lain, dan juga bagaimana apakah Jokowi ini masih menunggu untuk memberikan restu ke Gibran masuk di bursa Pilpres karena banyaknya tekanan dari publik soal dinasti politik. Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami dalam Kompas Petang. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang.